Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih soal materi yang Anda bawa tentang potensi Artificial Intelligence, AI. Iya, Khususnya gimana ini bisa jadi alat lompatan gitu ya buat negara berkembang. betul. Ada gagasan yang kuat banget di sini. AI bisa fungsi kayak apa ya, otak tambahan. Heeh. Biar negara kita, negara berkembang lainnya bisa mengejar ketertinggalan dari negara maju. Tapi, nah ini dia, pertanyaannya seberapa realistis sih potensi penyeimbang ini? Apalagi kalau kita lihat tantangan nyata sama dinamika globalnya. Nah, itu dia. Pertanyaan kuncinya di situ. Oke, mari kita telusuri ya. Konsep AI sebagai otak tambahan ini emang kedengarannya, wah gitu. Salah satu area yang disorot banget di materi Anda kan pendidikan. Gimana persisnya AI bisa ngubah cara belajar di negara berkembang? Jadi gini, sumber-sumber yang kita lihat ini nunjukin gimana AI itu bisa bikin pembelajaran jadi personal. Massal, tapi personal. Personal gimana maksudnya? Bayangin aja, AI itu bisa nyesuaiin materi, latihan, secara real time. Ngikutin kecepatan sama gaya belajar tiap siswa. Ini penting banget kan? Apalagi di tempat yang jumlah guru ahlinya terbatas. Iya, benar. Jadi bukan cuma soal ngasih lembar kerja khusus, tapi potensinya itu bisa sampai ngasih bimbingan kayak tutor privat gitu, Wow. dan bisa diakses dari mana aja, bahkan daerah terpencil lewat platform digital. Belum lagi soal efisiensi administrasi, kayak nilai otomatis gitu. Oh, jadi waktu guru bisa lebih banyak buat ngajar ya? Tepat. Plus, ada tutor virtual yang siap bantu kapan aja. Oke, jadi ini bukan cuma nambal sistem yang ada ya, tapi benar-benar bisa ngubah akses sama kualitasnya. Bisa dibilang gitu. Potensinya fundamental. Tapi dampaknya kan nggak cuma di pendidikan aja ya. Riset Anda nunjukin potensinya lebih luas lagi. Iya, benar banget. Yang menarik yaitu, potensinya nyebar kemana-mana. Ke sektor-sektor penting lainnya. Contohnya? Ya kayak kesehatan misalnya, AI bisa bantu deteksi dini penyakit dari data medis. Kan ini, potensinya bisa nyelamatin banyak nyawa. Terus di pertanian, buat optimalin penggunaan air, prediksi panen, atau perencanaan kota yang lebih cerdas. Efisiensi layanan publik juga. Layanan publik kayak apa tuh? Ya administrasi kependudukan, pajak, itu kan kalau bisa lebih efisien, ngiritnya bisa banyak banget buat negara. Iya juga ya. Ini kedengerannya kayak resep buat naikin daya saing ekonomi nih secara keseluruhan. Bisa jadi, ada potensi gede buat dorong inovasi, produktivitas industri. Bikin bisnis lokal kita lebih nendang lah di panggung global. Terus analisis data AI juga bisa buka pasar ekspor baru gitu ya? Betul. Nah, soal lapangan kerja ini nih, agak tricky. Materi Anda juga ngakuin ada kekhawatiran soal otomatisasi. Pasti itu yang sering jadi headline kan? Tapi di sisi lain, ada juga potensi munculnya jenis kerjaan baru. Di bidang digital, analisis data. Tapi, nah ini, materi Anda kan juga realistis soal tantangannya. Tadi disebut soal potensi kerjaan baru, tapi ada juga isu talent gap, kurangnya SDM ahli AI. Gimana ini nyambungnya? Nah, itu dia intinya. Potensi segede ini, hadap-hadapannya langsung sama tantangan nyata. Kesenjangan digital, infrastruktur yang belum rata. Iya, itu masalah klasik ya. Terus kurangnya talenta lokal yang jago AI. Kualitas data juga sering jadi PR. Belum lagi regulasi soal etika penggunaan AI. Dan modalnya pasti gede ya. Jelas, investasi awalnya nggak kecil. Ini semua harus diatasi bareng-bareng. Kalau nggak, ya potensi tadi cuma di atas kertas saja. Oke, kita balik lagi ke gagasan AI sebagai penyeimbang kekuatan intelektual global. Ini kedengarannya keren banget. Tapi gimana mekanisme persisnya menurut materi yang Anda kumpulin? Agak kayak fiksi ilmiah nggak sih? Intinya sih, demokratisasi akses ke pengetahuan sama kemampuan analisis. AI itu kan bisa nyajin info kelas dunia. Cepat banget, hitungan detik. Kayak asisten riset super canggih gitu ya? Bisa dibilang gitu. Atau mentor digital yang bisa percepat orang kuasai skill rumit. Lebih dari itu, AI ngasih kecerdasan tambahan buat ambil keputusan pakai data. Bahkan buat orang yang belum pengalaman puluhan tahun. Iya, ini kan memberdayakan banget inovasi dari bawah. Pengusaha lokal, peneliti lokal, bisa lewatin hambatan teknis dan intelektual jauh lebih cepat. Oke, itu gagasan yang kuat banget ya. Potensi buat dobrak hegemoni pengetahuan yang udah lama. Tapi di sini juga muncul sisi geopolitiknya nih. Ada argumen di materi Anda kalau narasi ketakutan soal AI ini mungkin sengaja dikuatin.
Iya, ada argumen ke arah sana. Disajikan di beberapa artikel itu, bahwa narasi negatif, kayak ancaman kerjaan hilang massal, atau skenario kiamat AI gitu. Bisa jadi dimanfaatin sama pihak-pihak di negara maju yang, ya, khawatirlah dominasi teknologi dan intelektual mereka kesaing kalau negara berkembang sukses pakai AI. Jadi kayak upaya buat ngerem gitu. Bisa jadi upaya halus buat ngendaliin kecepatan adopsi. Atau bentuk regulasi global yang lebih nguntungin mereka, status quo. Tentu bukan berarti resiko AI itu nggak ada ya, tetap harus waspada. Tapi ada kemungkinan, yaitu ada dimensi geopolitiknya. Wow, oke. Dan puncaknya nih, ada klaim AI bisa jadi akselerator alih teknologi. Bahkan sampai disebut bisa nyontek inovasi. Ini gimana ceritanya? Nah, ini salah satu aspek yang paling disruptif kayaknya. Kemampuan AI buat analisis jutaan paten, desain teknis, prinsip kerja secara masif. Gila, jutaan ya? Iya, terus dia bisa simulasiin, replikasi, bahkan adaptasi buat kebutuhan lokal. Ini bisa percepat transfer teknologi secara drastis banget. Bisa kasih contoh? Bayangin AI pelajarin semua desain panel surya yang ada, terus dia ngusulin adaptasi paling pas buat iklim tropis kita, misalnya. Wah, Ini kan langsung ngurangin ketergantungan sama lisensi mahal atau transfer teknologi yang biasanya lama dan bertahap. Tapi, ya ini jelas langsung nabrak isu fundamental, yaitu hukum kekayaan intelektual global. pasti. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya buat Anda dari semua ini? Materi-materi ini nunjukin gambaran yang ya sangat menarik lah. AI nawarin potensi lompatan kuantum buat negara berkembang. Bisa jadi otak tambahan, akselerator efisiensi di mana-mana, dan bahkan secara teori ya, bisa jadi penyeimbang kekuatan intelektual global. Tapi, ya realisasinya nggak gampang. Benar, kayaknya sangat bergantung sama kemampuan kita ngatasin tantangan internal tadi ya, infrastruktur, SDM, data, Ya, dan juga kelihayan kita buat navigasi di arena global yang rumit ini, termasuk isu haki sama dinamika geopolitik tadi. tepat sekali. Potensinya ada, nyata. Tapi jalannya penuh tantangan. Oke, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang yang muncul dari diskusi kita. Kalau AI memang punya kapasitas mereplikasi dan adaptasi inovasi secepat itu, gimana caranya negara berkembang bisa nyeimbangin dorongan untuk akselerasi teknologi ini, tapi tetap menghormati aturan main kekayaan intelektual internasional yang ada sekarang? Nah, itu dia pertanyaan strategis. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam lagi ya.